Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fulaifa. Saya dari kelas 11 TKJC SMKN 2 Banjarmasin. Ini saya akan mempresentasikan materi menganalisis berbagai standar komunikasi data. Yang pertama, ada informasi tentang Badan Standarisasi Dunia. Yang A, ada tujuan dari penggunaan standarisasi aturan dalam media komunikasi atau yang disebut dengan protokol. Tujuan dari penggunaan standarisasi aturan dalam media komunikasi atau yang dikenal sebagai protokol ini adalah untuk melakukan deteksi pada koneksi media komunikasi data. Hal-hal apa saja yang akan dilakukan untuk mengulangi kerusakan pada perangkat atau pesan yang dikirim maupun diterima. Bagaimana cara mengoperasikan peralatan dalam komunikasi data, dan lain sebagainya. Yang B, ada informasi umum dan standarisasi yang dikeluarkan dari beberapa organisasi standarisasi. Yang pertama yang ada itu International Telecommunication Union. Itu atau International Telecommunication Union adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan untuk membakukan dan regulasi radio internasional dan telekomunikasi. Itu didirikan sebagai International Telegraph Union di Paris pada tanggal 17 Mei 1865. Tujuan utamanya meliputi standarisasi, pengalokasian spektrum radio, dan mengorganisasikan perjanjian rangkaian interkoneksi antara negara-negara berbeda untuk memungkinkan panggilan telepon internasional. Itu telah mengeluarkan lebih dari 2.000 standarisasi. Beberapa standarisasi yang dikeluarkan oleh itu adalah IMSI codes yang digunakan pada SIM cards E212, ISDN NPSTN, 3G Video Conferencing System H320N, H324, ISDN atau Integrated Service Digital Network, U913, Open System Interconnection, Passive Optical Networks atau PON, G983, G984, G987, Public Telecommunication Numbering Plan E164, Security Framework X805, Signaling System 7Q7XX Series, Standards Relating to Quality of Service atau COS, Synchronous Digital Hierarchy atau SDH, G707, G783, G803, Wavelength Division Multiplexing atau WDM, X25, XDSL atau Digital Subbreaker Line, Series of Standards for Broadband Telecoms. Lalu yang kedua ada IEC atau International Electrotechnical Commission. IEC adalah organisasi standarisasi internasional yang menyusun dan menerbitkan standar-standar internasional untuk seluruh bidang elektrik, elektronik, dan teknologi yang terkait atau bidang teknologi elektro atau elektroteknologi. Tujuan dari didirikannya IEC adalah standarisasi untuk teknologi elektrik, elektronik, dan yang terkait dengannya. Contoh standar yang dikembangkan di IEC secara bersama-sama dengan ISO adalah ISO atau IEC 26300 Open Document Format for Office Application, Open Document P10, ISO atau IEC 27001 atau Information Technology Security Techniques, Information Security Management System Requirements, SCO, ISO atau IEC 1700 series. Lalu yang ketiga ada ISOI atau International Organization for Standardization. Organisasi internasional untuk standarisasi atau bahasa Inggris, International Organization for Standardization atau disingkat ISO adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standarisasi nasional setiap negara. Dikarenakan singkatan dari masing-masing bahasa berbeda, atau IS dalam bahasa Inggris dan OIN dalam bahasa Prancis.
Maka para pendirinya menggunakan singkatan ISO, diambil dari bahasa Yunani sos, yang berarti sama, equal. Didirikan pada 23 Februari 1947. ISO menetapkan standar-standar industrial dan komersial dunia. ISO bekerja sama dengan Komisi Elektronik Internasional atau IEC yang bertanggung jawab terhadap standarisasi peralatan elektronik. Yang keempat ada IEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineers. IEE adalah organisasi nirlaba internasional yang merupakan asosiasi profesional utama untuk peningkatan teknologi. Sebelumnya, IEE merupakan kepanjangan dari Institute of Electrical and Electronics Engineers, namun berkembangnya cakupan bidang ilmu dan aplikasi yang diperdalam organisasi ini membuat nama-nama keelektronan dianggap tidak relevan lagi, sehingga IEE tidak dianggap memiliki kepanjangan lagi. Selain sebuah nama yang diajar sebagai IEEE, di samping Society, IEE memiliki badan standar atau Standard Association IEESA. IEESA memiliki wibawa cukup besar untuk mempersatukan substandar industri membentuk standarisasi internasional yang diakui seluruh industri. Beberapa standar IEEE 802.3 Ethernet Access LAN, IEEE 802.11 Wi-Fi Access Wireless LAN, IEEE 802.16 WiMAX Access Wireless MAN. Lalu yang kelima ada ANSI atau American National Standard Institute. ANSI atau American National Standard Institute adalah organisasi nirlaba swasta yang mengawasi pengembangan standar yang disetujui secara sukarela untuk produk, layanan, proses, sistem, dan personel di Amerika Serikat. ANSI dibentuk pada tahun 1918 ketika 5 perkumpulan teknik dan 3 badan pemerintah mendirikan American Engineering Standards Committee atau AESC. ANSI melakukan akreditasi standar-standar yang dikembangkan oleh organisasi standar lain, lembaga pemerintah, kelompok konsumen, perusahaan, dan lain-lain. Standar ini memastikan bahwa karakteristik dan kinerja produk selalu konsisten, semua orang menggunakan definisi dan istilah yang sama. Pengujian produk dilakukan dengan cara yang sama. Lalu yang keenam ada ATS atau ARPANET Trade Association. ATS atau ARPANET Trade Association atau ARPANET mendesain standar high-speed local area network atau LAN yang disesuaikan untuk aplikasi kontrol real time antara industri dengan komersial marketplace. ARPANET juga sukses dipakai dalam mentransmisikan dan menerima paket data antara dua network node. Node memakai ARPANET controller di chip dan kabel transceiver dan dihubungkan dalam network. Yang ketujuh ada CIA atau International Commission on Illumination. CIA adalah organisasi non-profit yang independen dalam melayani member negara, sebuah organisasi internasional yang membuat dan serta bergerak dalam teknologi elektronik yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan seni dalam cahaya dan pencahayaan, warna dan visual effect, serta teknologi citra. Sejak dikembangkan pada 1913, CIA menjadi organisasi profesional dan telah disetujui presentasinya yang terbaik dalam suatu subjek. Sama halnya dengan disertifikasi oleh ISO sebagai standar internasional. Lalu yang kedelapan ada DISA, Data Interchange Standard Association. DISA merupakan organisasi yang menciptakan standar dalam hal pengiriman data dalam e-business, Electronic Business. Organisasi DISA merupakan suatu fondasi yang profesional dan mahir dalam triad elektronik dan komersil yang didukung oleh promosi standar dan dipakai untuk bisnis ke bisnis data exchange. Lalu yang kesembilan ada EC atau Electronic Components, Assemblies, dan Material Association.
Dengan diakreditasi oleh ANSI atau American National Standard Institute, EIA memberikan forum untuk industri dalam menciptakan standar dan publikasi di area teknikal maju antara lain komponen elektronik, konsumer elektronik, telekomunikasi, dan keamanan internet atau internet security. Yang ke-10 ada EIA atau Electronic Industry Alliance. EIA atau Electronic Industry Alliance adalah organisasi yang anggotanya adalah pabrik-pabrik elektronika di USA. Pada bidang telekomunikasi, EIA didirikan Technical Committee TR30 1962 untuk pengembangan standar interface perangkat tambahan dari Data Terminal Equipment atau DTE seperti port komputer dan Data Communication Equipment atau DCE seperti modem, organisasi yang membuat standar serta menyuplai komponen perangkat elektronik maupun mekanik, konektor kabel, komponen array dan assembly, serta material dan perangkat pendukung. Yang ke-11 ada ECMA atau European Computer Manufacturer Association. Sebelumnya dikenal sebagai ECMA atau European Computer Manufacturer Association, lembaga ini merupakan perkumpulan orang Eropa yang mengeluarkan standar dalam sistem teknologi dan informasi. ECMA Internasional adalah lembaga yang mengeluarkan standarisasi dalam ECMAScript, sebuah standar yang mengelola JavaScript. Yang ke-12 ada ETSI atau European Telecommunication Standard Institute. European Telecommunication Standard Institute atau biasa disingkat ETSI merupakan organisasi standarisasi independen dan non-profit yang menyediakan peralatan, operator jaringan, dan standar yang dapat digunakan secara global untuk industri telekomunikasi yang berbasis di Eropa. Atau organisasi yang menciptakan standar untuk informasi dan teknologi komunikasi termasuk mobil, radio, broadcast, internet, dan beberapa area lainnya. ETSI diakui oleh Official Standard Organisasi Eropa, oleh European Commission atau EC, dengan meningkatkan nilai guna akses dalam perasaan Eropa. Yang ke-13 ada FCC atau Federal Communication Commission. FCC adalah organisasi yang bergerak di bidang pertelekomunikasian. Organisasi ini yang mengatur segala jenis komunikasi baik yang keluar ataupun ke dalam negara Amerika Serikat. Wireless sebagai sarana telekomunikasi tentu saja ikut menjadi wewenang dari FCC ini. Tujuan FCC mengatur komunikasi wireless adalah agar tidak terjadi kesimpang siuran maupun penyalahgunaan dalam penggunaan sinyal atau frekuensi radio yang digunakan dalam teknologi wireless. Aturan ini meliputi dalam hal penggunaan frekuensi, bandwidth, maximum power of the international radiator, maximum equivalent isotropically radiated power atau IRP, user, indoor, dan atau outdoor. Organisasi ini dibentuk dan bekerjasama dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan meningkatnya permintaan yang menyangkut teknologi sedang berkembang dengan pesat saat ini. Lalu ada IETF. IETF adalah sebuah organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab untuk dalam mengatur dan menetapkan protokol-protokol standar yang digunakan Internet Engineering Task Force disingkat IETF merupakan sebuah organisasi yang menjaring banyak pihak, baik itu individual ataupun organisasional yang tertarik dalam pengembangan jaringan komputer dan internet. Organisasi ini diatur oleh ISG, Internet Engineering Steering Group, dan diberi tugas untuk mempelajari masalah-masalah teknik yang terjadi dalam jaringan komputer dan internet, dan kemudian mengusulkan solusi dari masalah tersebut kepada IABA atau Internet Architecture Board. Pekerjaan IETF dilakukan oleh banyak kelompok kerja atau disebut juga sebagai working groups yang berkonsentrasi di satu bagian topik saja, seperti halnya keamanan, routing, dan lainnya. IETF merupakan pihak yang mempublikasikan spesifikasi yang membuat standar protokol TCP atau IP.
Kebijakan protokol COS atau Quality of Service yang diusulkan sebagai standar YTP untuk mengkomunikasikan informasi kebijakan COS dalam jaringan. Contoh dari YTP yaitu standar protokol, PJB, HTTP, dan HTM. INCIT, International Committee for Information Technology Standard. INCIT atau International Committee for Information Technology Standard adalah organisasi INCIT fokus dalam menciptakan standar yang bernaung dalam informasi dan komunikasi teknologi atau ICT. Meliputi media penyimpanan atau storage, processing, transfer, display, manajemen, organisasi, dan penyampaian kembali informasi. Ke-16 ada ITI atau Information Technology Industry Council. ITI atau Information Technology Industry Council adalah sebuah organisasi Amerika yang mempunyai komitmen dalam meningkatkan kualitas kehidupan Amerika, yang antara lain yaitu membantu melindungi informasi personal, memberi wewenang keluarga dan bisnis untuk menghemat biaya energi, penyediaan kecepatan broadband yang tinggi. Lalu yang 17 ada TIA atau Telecommunication Industry Association. Asosiasi Industri Telekomunikasi atau TIA adalah suatu organisasi terpisah yang diakui oleh ANSI dan bekerja sama dengan Asosiasi Industri Elektronika atau EIA. Beberapa contoh standarisasi yang dikeluarkan oleh TIA 942 Telecommunication Infrastructure Standard for Data, CANTER. TIA 568C Telecommunication Cabling Standard issued by nearly all voice, video, and data networks. TIA 569B Commercial Building Standard for Telecommunication, Pathway and Space. TIA 607B Commercial Grounding Earthing Standards. TIA 598C Fiber Optic Color Coding. TIA 22G Structural Standard for Antenna Supporting Structures and Antennas. TIA 602A Data Transmission System and Equipment Switch. Standardize the Common Basic Hash Command Set. TIA 102 Mobile Communication for Public Safety atau APCO P25. Yang 18 CHAN atau CHANELEC. CHAN merupakan istilah dari organisasi standar regional atau tingkat wilayah Eropa, yaitu European Committee for Standardization atau Komite Eropa untuk standarisasi. Namun mengapa istilahnya menjadi CHAN? Karena istilah CHAN diambil dari kepanjangannya dalam bahasa Prancis, yaitu Comité Européen de Normalisation, sedangkan dalam bahasa Jerman istilah CHAN diterjemahkan sebagai Europa Committee for Normen. Organisasi CHAN didirikan pada tahun 1961. CHAN adalah perwakilan standarisasi yang diakui secara resmi untuk sektor selain elektronik atau CHANELEC dan telekomunikasi atau ETSI. Pada 12 Februari 1999, Parlemen Eropa mencatat dalam sebuah resolusi bahwa CHAN, CHANELEC, dan ETSI telah bekerja sama dengan baik. Lalu yang kedua ada 7 buah layar OSI, fungsi utama masing-masing 7 lapisan atau layer, contoh, protokol, dan kegunaannya. Yang satu ada physical atau lapisan ke-1. Dan model OSI layer terakhir dan yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media, transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC atau Network Interface Card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogikan seperti Anda sedang mengirim surat. Lalu yang kedua ada data link layer, lapisan kedua.
Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware atau perangkat kerja seperti halnya pada MAC address, media access control address. Kita menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti port, repeater, bridge, dan switch pada layer 2 beroperasi. Untuk spesifikasi E802 dapat tingkatan menjadi 2 level, yaitu lapisan media, control match, control atau match, dan lapisan logical link control. Yang ketiga, the network layer, lapisan ketiga. Tugas dari network layer adalah membuat header atau paket yang berisi informasi IP atau internet protokol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet networking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layar ketiga. Yang keempat, transport layer, lapisan keempat. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, hingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data, seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data, sekaligus memastikan bahwa setiap paket data telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Yang kelima ada session layer, lapisan kelima. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NPS, SMB, TCP, dan lain-lain. Yang keenam ada presentation layer, lapisan keenam. Lapisan yang keenam adalah presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layar ini, data juga akan transkripsi dan deskripsi melalui sistem. Contoh protokol berada pada presentation layer adalah IME, TLS, dan lain sebagainya. Yang ketujuh ada application layer atau lapisan ketujuh. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna (user) dengan aplikasi yang menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resolusi jaringan, dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. Cukup sekian video presentasi dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.